Hai Tani Lovers, saya Gary Buwana. Selamat datang di Global Buwana Farm. Peternakan ini adalah peternakan ayam layer. Kita hanya memproduksi telur. Nah, kita sudah mulai peternakan ini sejak 2014 dan sudah hampir 10 tahun melanglang di dunia peternakan. Saya dulu hanya seorang mahasiswa yang setelah selesai kuliah, saya kerja di sebuah bank. Di bank tersebut saya ketemu banyak sekali pengusaha. Ada yang usahanya punya toko, punya pabrik, ada yang showroom mobil. Itu semua usaha-usaha yang menarik. Pernah sewaktu-waktu saya itu kebagian untuk membagikan hadiah ke nasabah-nasabah prioritas. Nah, salah satu nasabah tersebut itu memenangkan sebuah hadiah mobil yang harganya cukup mahal. Kalau di bank itu saat pemenang undian mendapatkan hadiah undangan, mereka harus membayar pajak terlebih dahulu. Kita harus mengecek apakah saldo tersebut cukup untuk membayar pajaknya. Saat saya cek saldonya dan dia tanya, berapa sih saldo yang mengendap di bank kami? Itu angkanya fantastis ya, 11 miliar. Dan dia lupa, itu sudah lama sekali dia mengendap sampai 10 tahun gitu loh. Saat saya tahu usahanya peternakan, saya mencari tahu kenapa peternakan ini membuat dia bisa besar. Orang nasabah tersebut cerita, Pak, kalau kamu mau usaha ini sukses, kamu harus terus belajar, kamu harus melek ilmu, kamu harus update teknologi yang baru, kamu harus tahu seluk-beluk ayam tersebut. Saat saya menceritakan cerita sukses dari nasabah ini ke orang tua saya saat itu kaget ya. Mereka bilang, wah itu pengeluarannya besar, kita harus merubah banyak hal, kita harus mendesain ulang kandangnya, kita harus memberikan edukasi ke karyawan, itu kan susah. Saya mengalami banyak sekali masalah, ternyata cerita si Om ini tidak semudah itu saat dijalankan gitu loh. Saat kita mulai merubah kebiasaan karyawan, ayo Pak tolong biosecurity-nya diperhatikan, tolong Pak setiap kali datang cuci tangan, ganti baju, dan tolong jangan pindah-pindah kandang. Itu kita menemui banyak sekali masalah. Belum lagi nanti mereka yang, Pak maaf hari ini saya nggak masuk, itu janjian dengan teman-temannya, sekali nggak masuk banyak orang, itu juga kendala juga. Ajarin mereka untuk mulai memperbaiki satu-satu ke manajemen yang lebih baik, dan itu tidak mudah. Saya tidak punya background di sekolah peternakan sebelumnya, saya nggak tahu ayam yang baik itu seperti apa. Yang saya tahu, oh kalau ayamnya sudah umur sekian, ya udah saya ambil. Saya nggak pernah cek berat badannya berapa, vaksin apa yang sudah dimasukkan, itu saya nggak tahu. Momen yang terberat untuk usaha peternakan di saat saya mulai beternak hingga sekarang adalah COVID kemarin ya. Awal COVID kita dapat tiban rezeki karena semua orang panik, mereka beli telur langsung dari peternakan untuk disimpan di rumah mereka. Tapi lambat laun semakin lama karena tidak ada mall yang buka, tidak ada pariwisata, tidak ada hotel yang boleh buka, rumah makan juga nggak boleh beroperasi, catering juga tidak ada. Tiba-tiba penjualan itu berkurang drastis, 90% lebih. Bahkan kita sempat itu stop, tidak bisa jualan karena tidak ada lagi pembeli. Ini telur setiap hari memproduksi semakin banyak, tapi tidak ada yang beli.
sedangkan kebutuhan pakan setiap hari keluar. Itu juga kita sempat pusing. Akhirnya mau tidak mau untuk mempertahankan usaha ini kita terpaksa mengurangi produksi dengan cara ya kita jual ayam-ayam yang sudah tua sampai ke usia yang benar-benar produktif. Itu kita mengurangi hingga 60-65% dari kapasitas peternakan kami. Saya ikut Pak Dewi sudah 10 tahun. Ya kalau di depan saya itu baik banget gitu, dari awal sampai sekarang itu nggak pernah namanya ada konflik atau ada apa gitu tuh nggak pernah. Beliau orangnya baik. Ger, apapun kamu jangan pernah PHK mereka, karena kalau mereka kamu PHK, mereka akan mendapatkan pemasukan dari mana. Jangan saat kamu enak, kamu ada sama mereka, tapi saat nggak enak, terus kamu cut off gitu. Kita ada opsi, apakah kita jual kendaraan atau kita jual tanah, kita lepas beberapa aset kita juga. Nah, terakhir adalah mobil. Waktu itu saya berencana untuk lepas mobil juga karena kita harus bayar gaji karyawan, karena PHK itu bukan solusi untuk kita. Saat itu kita hampir aja putus asa karena merasa tidak ada solusi. Saya juga berpikir untuk usaha lain yang di saat COVID itu masih tetap jalan, apakah dengan jualan APD ataukah dengan jualan mungkin antiseptik. Cuman kembali lagi ya, saya berpikir usaha ini kan sudah berjalan cukup lama, sudah banyak cerita, banyak keringat yang sudah kita cucurkan gitu loh. Masa kita akan menyerah begitu saja? Juga banyak sekali karyawan yang sudah bekerja dengan kita, dari mereka sebelum menikah sampai mereka sudah punya keluarga. Mereka juga punya masa depan yang sama, mereka juga punya cerita yang sama dengan kita. Aku merasa usaha ini harus tetap jalan apapun yang terjadi. Ya banyak banget manfaatnya, saya kerja di sini nambah banyak pengalaman, banyak pengertian. Dari dulunya nggak tahu apa-apa, jadi sekarang bisa tahulah gitu tentang ternak. Jadi kalau di sini itu udah benar-benar nyaman, enak gitu, saling mengerti gitu. Jadi ya nggak terlalu capek gitu, jadi enak. Membuat saya sangat mencintai usaha peternakan ini adalah saat saya melihat ayam itu tumbuh ya, dari dia umur 1 hari sampai dia mulai menghasilkan. Itu nanti saat kita jual telur tersebut ke customer itu, wah Pak ini telurnya bagus banget, kita jualnya gampang. Banyak banget yang membuat toko ini jadi laris karena telurnya berbeda dari tempat lain. Itu rasanya happy banget. Terima kasih kalian sudah mengikuti kisah inspirasi tani. Pesan dari saya adalah ayo generasi muda, mari kita bangun peternakan dan pertanian kita untuk lebih modern. Jangan mau kalah dengan negara-negara lain. Saya juga ingin peternakan ini semakin besar dan kita juga bisa memajukan industri peternakan kita supaya dipandang oleh negara lain. Ya semoga di Global Buana ini makin kedepannya makin jaya terus. Jangan lupa saksikan kisah inspirasi tani lainnya. Saya Giri Buana, sampai jumpa.